Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lor. Ini ada servisan sebuah stafel lagi ya, merek Oki 3000N ya. Dengan keluhan setrumnya over lor, over terlalu gede karena ini stafel sudah dirubah ya. Lagi-lagi ada stafel perubahan, voltasenya ini over. Langsung kita coba aja, sudah saya siapkan multitesternya untuk memastikan kalau ini ya voltmeternya ini benar ya. Kita nyalakan. Nah, silakan dilihat lor, ini untuk voltnya 250 ya, mentok lor, sangat mentok. Ini di testernya 255 volt ya. Ini jelas ya, gede sekali. Ini pasti ada masalah di bagian otomatis karena ini sudah dirubah ataupun di otak-atik gitu lor. Dan ini juga nggak ada suara motor yang bunyi ya, ataupun dinamonya nggak bunyi. Jadi dia karbonnya atau arangnya nggak muter, jadi nggak bisa menyesuaikan tegangan. Kita nyalakan lagi ya. Lihat jarumnya ini, seharusnya sampai sini ya, 220 saja, tapi kali ini dia mentok. Oke lor, kita langsung bongkar aja. Oh iya lor, sebelum tak bongkar ini ya stafelnya, saya mau sedikit ngasih ini aja ya, memperlihatkan ini bahwa tegangan di tempat saya ini ya 219 volt ya, hampir 220 ya. Sebenarnya ini relatif normal, namun kan di PLN itu kan memang ada pasanya ya, ada lain jalur gitu ya, atau lain gardu, memang lain tegangan. Nah ini kok tempat saya segini, dan ini kabel ini saya buat ini yang hidupin stafelnya ini tadi. Kalau stafel saya nyalakan, nah tetap di 250 ya. Nah ini segini untuk tegangan normalnya, dan ini LED-nya untuk di stafel ini yang over ini nyala ya. Nah itu nyala, seharusnya normal ya, di hijau aja. Kalau dia normal di hijau, kalau over ya yang atas merah, kalau kurang dia di bawah, lampu merah yang bawah di under ya, under volt. Oke, lanjut bongkar. Dan seperti ini nampak dalam ya, sudah terlihat jelas ini memang dirubah ya. Di sini ada trafo kecil ya, 1 ampere. Di sini ada transistor ya, 2 transistor, diganti yang gede. Yang seharusnya dia nempel ke sini di modul otomatisnya, yang seharusnya dia pakai TIP 4142. Lalu itu ada resistor yang dicopot, entah berapa itu nilainya, entah apa lagi nanti yang ada di dalamnya yang dirubah ya. Kalau permintaan dari yang punya sih mintanya dinormalin lagi, tapi saya nggak janji ya, nggak janji kalau ini masih bisa saya standarkan lagi, karena saya udah nggak ada contoh ya untuk di ini disamakan gitu. Untuk lilitan yang disolder sudah dipindah ya, yang standar pabriknya di sini, ini sudah dipindah ke depan. Oke ya, kan saya coba dulu lihat-lihat apakah bisa, apakah enggak ya. Kita cobalah, namanya servis harus mencoba. Untuk perubahan yang dibuat seperti ini baru saya lepas ya. Ini pakai TIP 2955 sama 3055, jadi dia pakai NPN dan PNP ya, hampir sama lah kurang lebihnya. Untuk di sini ini ada resistor yang ini diganti, dan ini entah apa ini ya, resistor juga ini ada yang dilepas ya, entah dilepas atau enggak ada, ini kayaknya emang enggak ada ya ini. Nah yang dilepas pastinya ini untuk TIP nya, untuk relaynya masih standar ya. Ya kayaknya itu aja sih. Ini mau coba saya normalkan aja nih tanpa pakai ini, dan trafo ini ya, trafo yang 1 ampere ini saya lepas. Oh ya, sama elko ini terlalu besar ya, dia nempel ke bodi ya. Ini nanti kan saya ganti dengan yang standar lagi. Oke, saya cari dulu transistornya, TIP nya.
Seharusnya ini ya, kabel output menuju ke terminal 220 yang di belakang, seharusnya itu kembali ke sini ya. Ini kan sudah ada tanda kertas, ini kan sudah dari pabriknya sana. Jadi ini saya mau pindah saja. Saya potong aja di sini. Nah, pindah ke sini ya. Karena standarnya ke sini, bukan di depan. Nah, untuk sementara untuk lilitan yang saya tahu ya ke sini dulu ya. Untuk perubahannya nanti baru ke otomatisnya, modul otomatisnya. Dan untuk selanjutnya lagi kita coba ini ya, untuk menstandarkan modulnya ini. Nah, seperti ini ada pengkabelan kayak gini, lalu pakai transistor besar gitu ya, kayak gini-gini lah ya. Tentunya saya lepasi dulu untuk kabel-kabelnya ya. Kalau untuk model kayak gini mungkin kalau di zaman itu ya, di tahun berapa saya lupa, itu memang tegangannya masih kecil ya. Tegangan standarnya PLN itu sampai sini. Ada yang dulu ngeluh, saya cek rumahnya hanya sampai 90 volt AC ya. Itu kan kecil banget ya, 90 volt. Jadi kalau pakai ini ya, yang model stafol rubahan kayak gini ya, ngangkat dia memang bisa naik, bisa besar gitu. Untuk tegangannya bisa nyampe 220 lebih malah ya. Nah, kalau sekarang kan berangsur-angsur normal ya untuk tegangan dari PLN, maka sekarang ya harus distandarkan lagi. Tapi kalau mendekati maghrib ataupun malam hari, maka tegangan akan turun lagi sekitar 150 volt. Nanti malam sampai jam 10 ataupun jam 11 maka akan normal lagi gitu ya. Karena ya mungkin ya masyarakat kan siang hari ataupun sorenya itu kan masih bekerja, lalu malamnya kan pasti udah pada nonton TV atau sebagainya ya, jadi tegangannya turun. Dan ini untuk modulnya, ini untuk elko nya saya ganti ya. Ini nilainya 50 volt 2200 mikro. Ini akan saya ganti pakai standarnya, pakai kayak gini. Standarnya pakai 25 volt 4700 UF. Untuk TIP nya saya juga sudah siapkan TIP 4142. Dan untuk resistor yang diganti ini saya cari nilainya, ternyata sekitar 1K5 ya, atau 1K4 lah. Sudah saya siapkan juga untuk resistornya, tinggal ganti aja. Pekerjaannya, untuk penggantiannya sudah saya ganti ini sesuai dengan standarnya. Elko pakai ini TIP 4142 ini ya. Yang dekat relay ini TIP 42 itu. TIP 42 untuk yang pasangannya ini TIP 41. Untuk resistor yang ini sudah saya standarkan lagi ya. Lalu langsung kita coba. Apakah ini akan berhasil ya? Belum tentu ya, karena ini baru mau nyoba. Kita letakkan aja dulu kayak gini, lalu kita lihat di depan. Oh, kita lihat dari samping aja ya. Nah, nanti perhatikan itu ya, arangnya tuh bagian itu. Maka kalau dia normal akan bergerak ya, akan saya colokkan. Lalu kita nyalakan ya, kita naikkan ini MCB nya di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, jalan ya. Kalau kita matikan maka dia juga akan turun seharusnya ya. Kalau nggak mau turun berarti harus diservis kembali, karena ini baru ini ya, proses penormalan lah ibaratnya, mengstandarkan yang tadinya ya. Kita coba matikan, dia nggak ini ya, nggak bergerak ketika dimatikan. Lalu kita nyalakan lagi. Nah, ini berarti masih ada kerusakan ya. Kalau kita nyalakan sudah nggak bisa bunyi lagi,
Ini berarti masih ada kerusakan lagi yang harus kita tangani ya. Nih saya nyalakan bolak-balik, dia nggak gerak. Oke, kita lanjutkan lagi untuk perbaikannya. Di sini mau saya coba ini jelaskan sedikit, atau saya beri ini ya sedikit informasi untuk langkah-langkah perbaikan tentunya ya. Langkah-langkah perbaikannya kalau saya pribadi ya, untuk lain-lain teknisi atau tukang servis itu beda-beda. Untuk yang pertama, pastikan dulu cek TR ini, 2 biji ini, 41, 42, tipenya TIP 41, TIP 42 ya. Pastikan ini normal. Atau kalau nggak normal, kalau nggak yakin ya ganti aja lah, ini cuma murah kok. Lalu selanjutnya dioda, ini ada beberapa dioda. Yang pasti yang paling sering rusak menurut saya ini ya, menurut saya kalau di sini yang 3 ini paling sering rusak. Tapi saya temui juga yang di sini juga rusak, pernah rusak, dan di sini. Kalau yang ini jarang, tapi alangkah baiknya kita cek keseluruhan ya, semua dioda. Lalu juga dioda zenernya. Gitu ya. Dioda zener kita cek juga, dioda biasa sama dioda zener. Kalau udah, kalau memang belum benar, IC-nya ganti dulu, coba diganti. Kalau memang masih belum benar, setahu saya sih di bagian resistor di daerah sini dan di sini ataupun di deretan sini itu ada yang putus biasanya. Setahu saya itu ya. Terkadang dia punya nilai 330 ataupun 470-an ya, nggak nyampe 1 kilo lah, ada yang putus biasanya sih gitu ya. Kalau menurut saya sih kayak gitu, biasanya sih di tengah sini ya, di bagian daerah tengah sini ada 4 ini, dicek semua. Kalau memang belum beres ya dicek semua ya, keseluruhan resistor ini dicek semua, dipelajari gelangnya dulu, nilainya berapa, dicocokkan dengan tester gitu aja ya. Kalau gitu udah memang benar-benar nggak bisa, biasanya ada elko yang kering ya, biasanya sih gitu. Kalau untuk yang lain, untuk kerusakan lebih parahnya saya belum pernah nanganin ya, untuk penggantian misal relay ataupun apa ya, trimpot ataupun lain ya, yang sifatnya ini ya nggak gampang rusak, misalnya kapasitor ataupun relay. Untuk kapasitor kecil ini di daerah sini ini juga jarang rusak ya, yang biasanya rusak di ini 3 biji ini. Kalaupun ada, mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin, mungkin ya memang beda-beda ya jenis kerusakan. Kalau saya sih kayak gitu. Jadi ini kan saya coba dulu cek dioda. Oke ya, untuk perbaikan stafolnya kita lanjutkan lagi yang ini kemarin yang sempat tertunda ya. Dikarenakan waktu pengecekan ada kerusakan yang menurut saya spare partnya sedikit menyulitkan ya, karena yang rusak ini adalah nih, buat teman-teman yang memang mencari kerusakan stafol ini ya, atau stabilizer Oki ini yang tipe 3000, sulit untuk menemukan kerusakannya. Nah di sini kerusakannya yang saya temukan ya, ini belum fix, ini pasti jadi ya, tapi yang ketemukan ini adalah dioda zener ya. Letaknya di sini, ini ya, dioda zener di sini letaknya, kelihatan ya, sini. Dan dioda zener ini tipenya sedikit nyeleneh ya. Ya bukan gimana ya nyelenehnya, ini kan pakai dioda zener yang 13 volt. Dioda zener 13 volt ini ya. Nah yang ini cukup sulit untuk mencarinya ya. Tentunya saya harus online dulu, beli online ya. Jadi menunggu beberapa hari baru dapat ini, baru datang ya. Dan ini akan langsung saya cobain ya, apakah akan bisa berhasil apa enggak ya, kita coba dulu, baru kalau belum berhasil kita ganti ini, kita lanjut ke pengecekan yang lain. Kita ambil satu, ini 13 volt ya, karena memang tipenya agak sulit difahami ya untuk bawaan dari ini ya, di bawaan dari modul otomatisnya ini. Tadinya itu tipenya C13 ya, C13. Jadi ya mungkin saya simpulkan mungkin ini
dioda Zener 13 volt lah, gitu aja. Kayak sih gitu ya, namanya servis ya, kita coba-coba dulu. Kalau tidak berhasil ya baru kita cari yang solusi yang lain ya. Langsung kita cobain aja lah. Setelah kemarin saya cek ya, dioda yang biasa keseluruhan, resistor juga keseluruhan sudah saya cek normal semua, nggak ada yang rusak kecuali IC yang belum saya ganti ya. Jadi ini saya coba dulu pakai dioda Zener dulu. Saya cek dulu apakah ini kerusakan utamanya atau bukan, kita lihat ya. Ini benar-benar baru saya pegang ya setelah beberapa hari. Kita colokkan, kita matikan dulu stafolnya, MCB-nya maksudnya. Kita colokkan lalu kita nyalakan pelan-pelan. Nah ini ya udah nyolok. Oke, coba kita nyalakan. Oke, gerak ya. Nah, ketika kita naikkan dia gerak, lalu kita matikan ya, kita coba kita matikan. Nah, alhamdulillah ya, beres, ini sudah positif. Jadi ini stafolnya, karena kalau kita nyalakan karbonnya, arangnya itu jalan ya, biasanya sih normalnya gitu ya, otomatisnya. Nah ini nyala, ini matikan, nyalakan lagi. Nah kita matikan lagi. Normalnya stafel itu kayak gitu ya, harusnya kayak gitu. Kalau enggak kayak gitu berarti indikasinya itu pasti ada kerusakan sih kalau menurut saya ya, kalau cuma anteng-anteng aja gitu. Nah ini ya, kita lihat voltasenya ini. Nah ini terlalu tinggi ya. Kalau ini terlalu tinggi tinggal kita putar aja trimpotnya. Kita bawa dulu baru kita putar. Untuk penyetelan voltase di sini ya, untuk trimpotnya ini saya tunjuk pakai test-pen ini. Ini memang bekasnya udah diputar ya. Ini arahnya kan secara fisik aja ada trimpotnya udah agak ini ya, agak rusak kayak gini untuk pemutarnya. Jadi memang ini tadinya kan dinaikkan secara apanya ya, dirubah lah gitu enaknya ngomong kan, dirubah biar tegangannya itu tinggi dikala inputnya kecil gitu ya. Namun kan sekarang udah berbeda ya ceritanya, udah PLN udah lumayan bagus, sudah mendingan lah, jadinya memang sudah nggak efektif lagi kalau dirubah-rubah kayak gitu. Jadi ini saya coba dulu untuk memutarnya, untuk membuat stafel ini 220. Kita colokkan lagi, kita nyalakan ya. Nah itu karbonnya, arang karbonnya akan jalan. Nah ini voltasenya ini di angka berapa ini ya, kalau dari depan ini sekitar 235an ya, 235an. Kita coba putar ya, saya sambil videokan. Ini saya putar ya, ini perhatikan jarumnya. Nah itu semakin besar ya, kita putar secara berlawanan. Terus kita putar sampai menjadi 220. Nah saya rasa segini ya. Oh ini masih kurang dikit ya. Saya putar lagi. Nah saya rasa segini aja ya, cukup ya, 220 volt. Oke ya, untuk penyetelan sudah selesai. Tadi saya putar sedikit ya, untuk menyesuaikan ini ya, voltmeternya atau jarumnya ini. Nah kita akan coba yang ini ya, finishnya terakhir. Oke, kita lihat dari depan.
Nah kayak gini ya, 220 lebih dikit ya, 220 lebih dikit. Kita ke testernya 228. Nah ini sekarang sudah normal ya, ini masih bisa turun atau naik dikit lah ya. Jadi saya rasa ini sudah sangat sesuai, sudah standar lagi, sudah aman lah intinya. Ini sudah standar pabrik, karena ya ini ya dioda sendernya yang saya tunjuk ini nggak saya potong kakinya sengaja ya, biar kelihatan aja, nggak masalah. Tuh dioda sendernya, yang lain nggak ganti ya, karena ya saya rasa nggak ada masalah. Jadi ya untuk kesimpulannya hanya mengganti dioda zener 1 biji 13 volt ya, atau dengan tipe kalau tidak salah IN4743 atau berapa gitu ya. Dan yang lain kemarin juga ganti elko, ini saya ganti pakai standarnya lagi, dan ganti transistor TIP 4142, dan sekarang sudah normal kembali dan sudah siap untuk diambil sang pemiliknya. Oke lor ya, saya rasa videonya cukup ya untuk perbaikan stafel yang cukup lama ya. Menurut saya ini beberapa hari baru kelar ya, karena spare partnya nggak ada. Oke, semoga ada manfaat dari video ini ya buat teman-teman yang ingin servis stafel. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.